Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhiyalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudaraku semuanya di mana saja berada, selamat berjumpa kembali dengan saya AS Aktivitas Eka Sutama. Di Jumat Barokah ini semoga kalian selalu sehat di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan urusannya. Saudara semuanya, pertama marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, selalu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Salam salawat tidak terlupakan kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya termasuk kita sampai yaumul akhir nanti, yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya. Saudara semuanya, sebagaimana telah kita ketahui bersama, Islam itu sangat mendukung kebebasan semua manusia dalam mengeluarkan pendapatnya, baik itu di organisasi sosial, di kemasyarakatan, baik itu di mungkin kenegaraan atau di dunia perpolitikan, yaitu karena untuk memilih sendiri apa yang ia inginkan atau apa yang ada dalam hati sanubari, ada dalam pikiran mereka. Walaupun mungkin pendapatnya itu mungkin tidak disetujui atau tidak disepakati, tapi dijamin oleh yaitu agama kita. Juga konstitusi kita itu seperti itu, menjamin setiap warga negara untuk berpendapat, untuk mengeluarkan pendapat, baik secara lisan, tulisan, dan lain sebagainya. Saudaraku di mana saja berada, agama juga mendukung dan menganjurkan supaya rakyat atau kita semua meluruskan atau memberi peringatan kepada yang baru berkuasa atau penguasa apabila dia itu menyimpang dari konstitusi, juga mungkin menyimpang dari aturan agamanya ataupun aturan agama yang kita anut, Islam ini. Saudaraku semuanya, agama Islam juga memberikan legitimasi kepemilikan. Ya, kita semuanya rakyat ini diberi legitimasi, ya apa saja, termasuk hak-hak kita yang ada pada diri kita, hak hidup, ya, hak berpendapat, hak-hak yang kita miliki, mungkin rumah, mobil, aset-aset yang kita miliki, tanah dan lain sebagainya. Dan kita juga berhak menikmati jerih payah kita, yaitu jerih payah yang kita usahakan. Dan Islam juga sangat tidak mentolerir atau mengharamkan adanya tindakan-tindakan eksploitasi atau pemerasan, perampasan,
penjarahan, kezaliman, ketidakadilan. Kita harus memperoleh jaminan. Rakyat itu harus memperoleh jaminan. Yaitu jaminan apa? Jaminan misalnya jaminan keamanan dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh perorangan, individu, juga dilakukan oleh kelompok orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apalagi dilakukan oleh negara, itu sangat tidak baik dan sangat tidak dibenarkan oleh agama kita Islam. Teringat kita dengan sabda junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya jika kamu sekalian melihat orang yang zalim, ya, orang yang zalim itu ya yang berbuat tidak baik, melanggar hukum positif, hukum yang ada di negeri kita Indonesia ini, juga melanggar hukum-hukum Allah. Itu di samping merugikan orang banyak, juga hakikatnya merugikan dirinya sendiri, menzalimi dirinya sendiri, karena dia pasti akan mendapatkan hukum yang ada di dunia ini dan kelak nanti di akhirat. Ya, cepat atau lambat pasti orang yang berbuat itu pasti akan ngunduh, yaitu berbuat baik akan ngunduh kebaikan, berbuat jelek akan ngunduh kejelekan. Ya, itu Rasulullah SAW memperingatkan, jika kita semuanya melihat orang yang berbuat zalim, kita tidak mau meluruskan, tidak mau memperingatkan, maka besar sekali ya kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga akan menimpakan azab kepada semuanya. Kalau semuanya pada diam, seperti setan bisu melihat kemungkaran, melihat kezaliman, kita diam, ya nanti azab itu akan menimpa kita semuanya. Yang tidak salah, yang tidak berdosa, ya akhirnya kena ya. Maka tidak boleh ulama-ulama kita semuanya diam melihat kemungkaran, melihat kezaliman, kita diam. Kalau kita mampu, kita berani dengan tangan kita, ya dengan tangan kita. Ya, kita mampu, kita kuasa dengan tangan kita, mungkin lewat tulisan kita, lewat kita nutul lewat HP itu, akhirnya terwujud tulisan-tulisan yang mengingatkan mungkin rezim, mungkin penguasa, mungkin siapa saja yang tidak berbuat baik, tidak berbuat benar, melanggar aturan Islam itu. Kalau kita tidak berani, tidak mampu, ya cukup dalam hati saja. Kita tidak mendukung, kita tidak mensepakati, kita tidak membantu perbuatan dolim, perbuatan jelek, perbuatan durhaka, perbuatan maksiat itu. Minimalnya kita mendoakan, kita berdoa. Semoga diberi rahmat, diberi hidayah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perbuatan dolimnya itu, terus dia bertobat, tidak berbuat zolim. Ya, perbuatan zalim yang dilakukan oleh penguasa itu dampaknya lebih luas, lebih besar, dan merugikan banyak orang. Lain dengan perbuatan zalim seseorang yang bisa mungkin merugikan dirinya sendiri atau mungkin satu orang, dua orang. Saudaraku semuanya di mana saja berada, sekali lagi dalam hal kebebasan berpikir, mengeluarkan pendapat, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman ya dalam ini, yang artinya berjalanlah di muka bumi, ya sekali lagi berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya. Nah ini itu kita disuruh berpikir bagaimana Allah itu menciptakan kita. Awal mula menciptakan kita itu seperti apa ya? Awal mula Adam dibuat dari tanah, terus berangsur-angsur kita itu ya dari air mani ya. Kalau dalam lagunya Oma Irama itu setetes air hina. Ya,
setetes air hina yang atas kuasa Allah ya dipertemukan di rahim ibu seperti itu ya, rahim seorang wanita, akhirnya terus jadi manusia yang punya hidung, punya telinga, punya otak, punya tangan, kaki, sempurnalah, bisa berpikir ya, bisa berakal, bisa menciptakan macam-macam kebutuhan hidup manusia di dunia ini, yang semuanya itu atas kuasa dan iradat Allah ya. Oleh karena itu ya, kita mesti menyadari kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita lemah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kita mesti harus ingat tujuan hidup kita sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Allah itu ciptakan manusia dan jin itu tidak lain dan tidak bukan hanya agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu tidak hanya sholat, zakat, puasa, tapi ya semuanya aktivitas kita, perbuatan kita yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itulah ibadah. Kita bekerja ibadah, kita makan ibadah, kita mengajar ibadah. Termasuk nulis-nulis yang baik-baik juga ibadah, ceramah ibadah, dan lain sebagainya. Semuanya bismillah kita niati ibadah. Oleh karena itu Islam sekali lagi tidak membenarkan yaitu pemasungan kebebasan seseorang, kebebasan kelompok dalam mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Namun saudaraku semuanya, di mana saja kita bebas ya, tidak boleh terus bebas sebebasnya yang kebebasan itu merugikan dirinya sendiri maupun merugikan orang lain. Maaf, bebas tapi beraturan ya, bebas yang pikiran kita, tingkah laku kita, pendapat kita itu harus terukur, terstruktur, dan ya ada acuannya itu kebenaran, yaitu Quran dan hadis. Ya, itu seperti itu. Saudaraku semuanya, di mana saja berada, dulu para sahabat juga menggunakan akal pikiran mereka dengan segala daya upaya untuk mencapai kebenaran. Maka sebagian dari para sahabat mengalami goncangan dan keraguan yang hebat, sehingga mereka kemudian menghadap Rasulullah. Tetapi Rasulullah menyambut kedatangannya, yaitu kedatangan mereka para sahabat itu dengan sikap dan kata-kata yang membesarkan hati mereka. Begini saudaraku semuanya, ya, janganlah kalian gundah. Ini Rasulullah, kata Rasulullah, janganlah kalian gundah, karena itu benar-benar merupakan tanda keimanan. Kita lebih berhak bersikap ragu dari Ibrahim ketika ia berkata, ya Allah, ya, dari Ibrahim ketika ia berkata, ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang telah mati. Allah berfirman, apakah kamu belum percaya? Ibrahim menjawab, saya telah percaya, akan tetapi agar lebih mantap hati saya. Saudaraku, demikian Nabi Muhammad SAW telah menghormati dan menghargai pendapat orang dan menjadikan keraguan suatu jalan menuju pengetahuan yang merupakan proses untuk mendapatkan keyakinan. Saudaraku, di mana saja berada, dengan demikian sudah jelas bahwa Islam sangat menghargai pendapat orang lain dan selalu terbuka untuk menerima aspirasi rakyat, ya, termasuk kita semua tanpa memandang bulu. Islam tidak membeda-bedakan antara orang kaya dan miskin, orang berpangkat dan orang biasa. Sedangkan di bidang keamanan bagi warga negara, Islam selalu melindungi warganya dari gangguan keamanan dan ketertiban sehingga tidak akan terjadi pengerusakan, penjarahan, dan lain sebagainya yang bersifat intimidasi terhadap rakyat. Islam sangat melarang kekerasan terhadap sesamanya. Hal ini dapat kita simak dalam hadis junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Artinya,
demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalian tidak beriman sebelum kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang apabila kalian kerjakan maka kamu saling mencintai, yaitu menyebarkan salam, perdamaian antara kalian. Maukah kalian aku beritahu tentang sesuatu yang lebih utama daripada nilai puasa dan salat, yaitu mendamaikan dua orang yang sedang bertikai. Oleh karena itu, saudaraku semuanya di mana saja berada, kalau kita melihat dua orang atau kelompok yang sedang bertikai, itu kalau kita mendamaikan, itulah perbuatan yang sangat mulia, perbuatan yang mulia. Kita tidak boleh acuh tak acuh seperti setan bisu diam saja. Kalau bisa kita damaikan, kita islahkan. Begitulah saudara-saudaraku semuanya.